prinsip merespon kebutuhan penyintas kekerasan seksual untuk bidan. Dalam memberikan layanan kepada penyintas kekerasan berbasis gender, termasuk kekerasan seksual, bidan harus berpegang pada prinsip-prinsip yang berpusat pada penyintas. Namun, seringkali yang terjadi ketika memberikan layanan masih mengabaikan prinsip-prinsip ini, sehingga dapat menyebabkan penyintas menjadi korban kembali ketika berada di dalam sistem layanan yang ia akses. Tanpa kita sadari, respon-respon kita justru semakin membuat penyintas mengalami kondisi yang lebih buruk atau harming. Penting bagi bidan untuk berpegang pada prinsip-prinsip ini, karena dapat memfasilitasi pemulihan penyintas dan juga memberdayakan penyintas. Selain itu, untuk memastikan kita tidak membuat kondisi penyintas menjadi lebih buruk lagi. Prinsip-prinsip tersebut dikenal dengan Survivor Center Approach yang meliputi 1. Keamanan atau safety. 2. Kerahasiaan atau confidentiality. 3. Menghormati hak, martabat, dan keputusan penyintas atau respect. 4. Tidak diskriminatif atau non-discrimination. 5. Kepentingan terbaik anak bila penyintas adalah anak atau the best interest of the child. Dan berikut prinsip-prinsip yang perlu diimplementasikan dalam interaksi antara bidan dan penyintas. Pertama, prioritaskan kebutuhan, keinginan, dan keputusan penyintas. Kedua, pastikan penyintas yang membuat keputusan untuk mengakses layanan dan kepada siapa ia bercerita atau memberikan informasi terkait kasusnya. Ketiga, hindari menasehati, tapi berikan informasi dan pilihan-pilihan serta konsekuensi-konsekuensi yang dapat dijadikan pertimbangan bagi penyintas untuk mengambil keputusan dalam mengatasi masalahnya. Keempat, jangan menyalahkan penyintas. Kelima, jadilah pendengar aktif dan empatis, bersabar, dan tidak menghakimi. Agar lebih jelas, berikut contoh-contoh interaksi bidan dan penyintas yang memberdayakan atau yang boleh kita lakukan, maupun yang tidak memberdayakan, yang sebaiknya tidak boleh kita lakukan. Boleh atau tidak boleh. Contoh 1. Sebagai perempuan, memang harus bersabar. Laki-laki memang sulit untuk menahan hawa nafsunya. Apakah hal tersebut boleh dilakukan? Tidak boleh. Mengapa tidak boleh? Berikut alasannya. Lalu, bagaimana kalimat yang boleh dikatakan bidan pada penyintas? Yang salah adalah pelaku, bukan Anda. Aibnya bukan di Anda. Tidak ada yang boleh melakukan kekerasan seksual pada siapapun, apapun kondisinya. Mengapa boleh? Berikut alasannya. Boleh atau tidak boleh, contoh 2. Makanya sebaiknya Mbak jangan keluar malam karena berbahaya. Apalagi dengan pakaian yang seperti ini. Boleh atau tidakkah kalimat tersebut diucapkan? Tidak boleh. Mengapa tidak boleh? Berikut alasannya. Lalu bagaimana kalimat yang boleh diucapkan? Kejadian seperti ini bisa terjadi pada siapapun dan pada waktu kapan saja. Anda sudah melakukan tindakan yang benar untuk datang ke sini. Saya sangat menghargai tindakan Anda untuk mencari pertolongan. Mengapa kalimat tersebut boleh dikatakan?
Berikut alasannya. Boleh atau tidak boleh, contoh 3. Anda yakin dipaksa? Kan Anda yang mau ketemu dan mendatangi rumahnya. Boleh atau tidakkah kalimat seperti itu disampaikan pada penyintas? Tidak boleh. Mengapa tidak boleh? Berikut alasannya. Yang boleh dikatakan adalah, walaupun Anda yang ke rumahnya, bukan berarti Anda boleh diperlakukan seperti ini. Mengapa boleh? Berikut alasannya. Boleh atau tidak boleh, contoh 4. Sekarang ibu saya periksa dan obati. Tapi menurut saya, ibu sebaiknya jangan melaporkan kejadian ini pada polisi. Karena nanti situasi keluarga akan bertambah parah. Dan yang akan repot ibu sendiri loh. Boleh atau tidakkah bidan menyampaikan kalimat seperti itu? Tidak boleh. Mengapa tidak boleh? Berikut alasannya. Bagaimana yang boleh? Sekarang ibu saya periksa dan obati. Semua bukti luka sudah saya catat lengkap dalam rekam medis ini. Ibu bisa melaporkan kejadian ini karena merupakan tindakan yang melanggar hukum. Semua hal yang saya catat ini bisa untuk membantu proses hukum ibu bila ibu nanti memutuskan melapor ke polisi. Mengapa kalimat tersebut boleh dikatakan? Berikut alasannya. Boleh atau tidak boleh, contoh 5. Sekarang ibu saya periksa, tapi coba pikirkan kembali niat ibu untuk melakukan aborsi supaya tidak menambah beban dosa. Saya memahami posisi ibu sebagai penyintas perkosaan. Namun, melakukan aborsi merupakan hal yang bertentangan dengan ajaran agama. Selain itu, bisa jadi kehamilan ini merupakan penghapus dosa-dosa ibu atau keluarga ibu di masa lalu. Boleh atau tidak boleh? Tidak boleh. Mengapa tidak boleh? Berikut alasannya. Lalu, seperti apa yang boleh dikatakan? Sekarang ibu saya periksa. Saya paham keputusan aborsi adalah keputusan yang sulit. Apalagi dengan kejadian kekerasan yang telah menimpa ibu. Tentu saja keputusan ada pada ibu. Yang dapat saya bantu untuk menjadi pertimbangan ibu dalam membuat keputusan adalah memberikan informasi aborsi yang aman bagi ibu, layanan dan pilihan yang tersedia, serta konsekuensi-konsekuensi yang mungkin muncul dari setiap pilihan tersebut agar kita dapat siap mengantisipasinya. Mengapa boleh? Berikut alasannya. Bidan sebagai tenaga kesehatan dan role model memegang peranan penting dalam pemulihan penyintas dan mendorong terjadinya transformasi norma gender yang lebih adil
yang dapat mencegah kekerasan berbasis gender. Oleh karena itu, penting untuk berpegang pada prinsip-prinsip yang berpusat pada penyintas yang dapat memberdayakan perempuan penyintas. Bidan bersama perempuan.